Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Rachna adalah seorang mahasiswa di Universitas di Jawa Tengah yang menjalani kerja praktik di Jakarta bersama dengan dua orang temannya yang bernama Indra dan Retno. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswa ini tinggal di apartemen milik manajer di tempatnya magang. Di satu sisi mereka senang karena bisa tinggal gratis, namun di sisi lain, ini adalah awal dari kisah horor yang mereka alami bersama. Mereka tinggal di kamar di lantai 6, gedung B nomor 607. Di dalam apartemen ada dua kamar, satu besar dan satu kecil. Rachna dan Retno di kamar yang besar, sedangkan Indra di kamar yang kecil. Saat awal menjalani kerja praktik bersama, semuanya terasa lancar. Hingga suatu ketika, Indra menyatakan bahwa ia selalu susah tidur karena sering mimpi buruk didatangi oleh sosok wanita berambut panjang. Bahkan hal ini membuat Indra tak lagi ingin tidur di kamar kecil tersebut. Dirinya tidur di ruang tamu dan hal tidak mengenakan di kamar Indra pun juga dirasakan oleh Rachna karena dia termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Apartemen di sini banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6 yang kami huni, hanya ada 6 yang dihuni. Malah yang di lantai lain hanya palingan 2 atau 3 yang dihuni. Suatu ketika, mereka pulang bersama. Retno langsung masuk kamar. Indra menonton TV dan Rachna memutuskan untuk langsung mandi. Saat hendak menutup pintu kamar mandi, di luar kamar ada yang mengetuk pintu. Namun setelah dibuka, Rachna tidak menemukan siapapun di depan kamar tersebut. Namun karena perasaan sudah tidak enak dan rasa penasaran yang tinggi, Rachna memperhatikan lorong depan kamar apartemen tersebut dan langsung melihat sosok putih yang diyakini adalah sosok pocong. Indra dan Retno menyadari kepekaan yang dimiliki oleh Rachna. Mereka pun menanyakan apa yang baru saja terjadi dan Rachna pun menceritakan hal tersebut. Indra semakin tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Ia mengaku kerap kali mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamarnya. Anehnya, Retno dan Rachna tidak mendengar suara tersebut. Makin takut dengan kondisi tersebut, akhirnya Indra memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama dengan kakaknya. Sedangkan Retno dan Rachna masih bertahan di apartemen itu. Gangguan pun kerap kali terjadi saat kedua mahasiswi ini sudah di dalam kamarnya. Dari arah dapur terdengar suara piring yang diketuk-ketukan. Ting, ting, ting. Ada juga suara langkah kaki di ruang tamu. Duk, 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 duk. Hingga ada suara nenek yang terdengar oleh keduanya dalam durasi yang cukup lama. Bahkan Rachna pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap di kolam renang. Saat dirinya melihat ke arah kolam renang dari jendela apartemennya. Namun ketika hendak menunjukkan kepada Retno, sosok itu seketika hilang. Suatu ketika Retno harus pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan Rachna harus menghabiskan akhir pekannya sendirian di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takut, Rachna pun bervideo call bersama orang tuanya. Namun beberapa kali telepon itu mati. Mungkin gangguan pada jaringannya, pikirnya. Malam terasa sangat panjang. MP3 ponselnya tidak dimatikan sama sekali supaya tidak sunyi. Malam itu ada suara kaki terseret di depan pintu kamarnya. Sret, sret, sret,
Suara piring di dapur juga kembali terdengar. Ting, ting, ting. Bahkan Prachna melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indra. Prachna tidur dengan alunan ayat kursi yang tidak ia matikan sampai pagi. Paginya pun Prachna meminta Indra untuk sementara waktu menemaninya hingga Retno kembali. Singkat cerita, Retno pun kembali. Prachna tetap tinggal di apartemen itu bersama dengan Retno. Kemudian, ada temannya, Wati, yang bermain ke apartemen tersebut. Mereka bertiga hendak ke rooftop. Namun, karena mereka di lantai 6, sedangkan rooftop ada di lantai 21, jadi mereka harus naik tangga darurat menuju rooftop. Sampai di tangga, di lantai 21, tinggal ada satu tangga lagi. Gelap, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Di ujung tangga ada satu pintu menuju rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Namun suasana semakin tidak mengenakan. Meski aku tidak melihat apapun, aku sudah tak yakin lagi saat Wati akan membuka pintu itu. Langsung aku cegah dia dan kami bertiga memutuskan untuk turun, ungkap Prachna. Diketahui bahwa Wati juga sensitif atau peka dengan hal semacam itu, namun hanya bisa merasakannya tanpa bisa melihatnya. Saat turun, di lantai 19, Prachna pun melihat sosok perempuan bergaun putih itu lagi. Namun sosok itu menunduk, sehingga Prachna tidak bisa melihat wajahnya. Di weekend selanjutnya, ada 3 orang kakak pembimbing yang datang berkunjung ke apartemen mereka. Salah satunya adalah Kak Adi, yang adalah seorang indigo. Prachna pun menceritakan semua yang terjadi, dan Kak Adi tersebut menyatakan bahwa apartemen itu memang sangat ramai. Iya, di sini emang rame. Sejak dari lift dan lorong, semua udah nggak enak. Kalau di sini, ada di kamar mandi sama di kamarnya Indra, ada sosok wanita, ungkap Kak Adi tersebut. Suatu ketika Prachna tidur dan mengalami tindihan. Ia memaksa membuka matanya dan melihat sosok wanita yang biasa ia lihat di depan wajahnya. Rambutnya menutupi wajah Prachna, matanya melotot berwarna hijau, dan tangannya mengacak-acak rambutnya Prachna. Berusaha teriak dan bangun, namun Prachna tetap tak bisa menggerakkan badannya. Hingga pada saat berhasil bangun, rambut Prachna benar-benar berantakan. Setelah kejadian itu, gangguan tetap muncul dalam bentuk suara, dan kedua mahasiswi ini pun berusaha untuk tetap hidup berani sambil berharap KP-nya segera berakhir. Itulah kisah gangguan yang dialami oleh Prachna. Kisah selanjutnya adalah gangguan yang dialami oleh seseorang. Kejadiannya sekitar 7 tahun lalu. Saat itu, aku diajak Joni menginap di rumahnya. Pada awalnya kami sedang merencanakan long weekend. Aku, Joni, Rinto, dan Marcel sedang kebingungan mengisi waktu. Kami memiliki libur 4 hari. Kami sebenarnya ingin ke pantai di ujung Jawa Barat. Namun, kami membatalkan keinginan itu. Rasanya, pantai sudah terlalu biasa. Kami ingin hal yang berbeda. Tiba-tiba Marcel mengajak kami ke rumah Joni. Rumah Joni sekitar 6 jam dari Jakarta. Joni pada awalnya sempat menolak. "Jangan, terlalu jauh," kata Joni. "Cuman 6 jam kan, John? Deket. Tinggal tidur juga sampai," kata Marcel setengah mendesak. Namun Joni tetap mengelak. "Jangan deh, ke tempat lain aja," tegasnya. "Gas lah,
Marcel seperti biasanya selalu ngotot ketika punya keinginan. Aku, Johnny dan Rinto saling berpandangan. Keinginan Marcel sudah tidak bisa diganggu gugat. Kami sangat mengerti wataknya. "Berangkat Rabu?" tanya Marcel. "Bebas. Gak terlalu jauh juga kok," kataku. Hari yang kami tunggu pun tiba. Sebelum berangkat, kami sudah menginap di rumah Marcel. Kami tidak ingin berangkat terlalu siang. Marcel sudah sibuk dengan rencananya. Dia ingin membuat vlog di sawah. Dia ingin membuat konten tentang suasana desa. 6 jam ternyata waktu yang cepat. Kami tiba di rumah Johnny sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Desa Johnny sangat asri. Hamparan sawah membentang dengan luasnya. Sesampainya di sana, ayah Johnny menyambut kami dengan hangat, sedangkan ibunya Johnny sedang di pasar. Berbagai makanan khas desa sudah disiapkan untuk kami. Kami bergantian mencium tangan ayahnya Johnny. Kami menghabiskan hari pertama di dalam rumah. Keesokan harinya kami mulai beraktivitas. Marcel paling semangat. Dia ingin mewujudkan semua rencananya. Aku sempat kaget ketika melihat ada bangunan kecil di belakang rumah Johnny. "Oh, itu bangunan biasa saja," kata Johnny. Malam harinya, Marcel tiba-tiba panas. Kami bingung sendiri. Dia tidak menunjukkan gejala apapun, dan Marcel juga sering mengigau saat tidur. Ayah Johnny pergi sebentar lalu kembali lagi. Dia membawa segenggam daun lalu merendamnya di air hangat. Air itu lantas diusapkan ke wajah Marcel. Ajaib, Marcel tidur nyenyak. Dia tidak mengigau lagi. Aku dan Rinto saling bertatap-tatapan. "Kamu melihat bangunan di belakang rumah tadi ya?" tanya Rinto. "Memangnya kenapa?" "Aku merinding banget pas lewat sana," kata Rinto. "Memangnya bangunan apa?" tanyaku. Rinto mengangkat bahunya. Aku tiba-tiba merinding. Aku benar-benar ketakutan pada hari ketiga. Saat itu Rinto kebelet pengen buang air besar. Sedangkan WC di rumah Johnny ada di belakang. Rinto pun membangunkanku. Aku angot-angotan. Namun aku akhirnya mau menemani Rinto. Kami ke belakang sekitar pukul 02 dini hari. Rinto masuk ke kamar mandi. Aku menunggu di luar. Pikiranku sudah tidak tenang. Cerita Rinto tentang bangunan di belakang rumah Johnny menghantuiku. Kresek. Tiba-tiba ada suara. Aku terperanjat. Aku mencoba tenang. Ku panggil Rinto. Dia masih buang air. Tiba-tiba ada suara wanita yang cekikikan. Aku sudah tidak tenang. Aku berdiri lalu memanggil nama Rinto. Ketika berbalik, aku melihat wanita berambut panjang di atas pohon. Karena hal itu, aku pun berteriak dengan sangat kencang. Saat itu pun tiba-tiba ayah Johnny muncul di belakang kami. Lalu ia mengusir wanita itu dan mengatakan, "Sudah, pergi sana. Kita ini sudah beda alam. Jangan ganggu." Keesokan harinya, ayah Johnny menceritakan tentang bangunan di belakang rumahnya. Itu adalah kuburan sesepuh desa. Dan sudah sangat biasa jika ada orang baru di desa itu. Maka beberapa penghuni di kuburan itu akan menunjukkan dirinya dan mengganggu para pendatang yang ada di desa itu.
Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.